Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis pasar, permintaan, dan juga penawaran. Untuk ini, analisis pasar dan permintaan akan dijelaskan oleh Dewi Masito, yaitu saya sendiri, dan juga penawaran serta adanya keseimbangan harga dijelaskan oleh Danik Wulan Suciati. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi. Untuk ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua, ada makro dan juga mikro. Untuk makro sendiri itu menjelaskan tentang penerimaan dan pengeluaran negara secara agregat, juga ada pengangguran serta inflasi. Ini dibahas oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan. Lalu juga mikro ini menjelaskan mengenai tingkah laku pembeli dan penjual. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan harga. Serta ada interaksi pasar, itu baik pasar barang maupun pasar produksi. Yang pertama, ada permintaan. Untuk permintaan sendiri merupakan jumlah barang atau jasa yang akan dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan ini dilihat dari sisi konsumennya atau pembeli. Untuk hukum permintaannya sendiri, seperti yang telah kita pelajari pada semester 1, yaitu bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang ceteris paribus. Untuk ceteris paribus ini artinya harga barang lain tetap atau normal, dan juga berlaku sebaliknya. Bila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, seperti itu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri dan juga ada harga barang lain yang terkait. Untuk ini ada barang substitusi, barang pengganti, dan juga ada komplementer, barang pelengkap. Lalu yang kedua ada tingkat pendapatan per kapita, selera masyarakat, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, dan juga perkiraan harga di masa mendatang. Untuk tingkat pendapatan per kapita, semakin tinggi jumlah pendapatan per kapita, maka akan menaikkan jumlah barang yang diminta, seperti itu. Juga selera masyarakat, semakin tinggi selera masyarakat terhadap suatu barang, maka kuantitas yang diminta juga akan bertambah. Lalu juga jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduknya, maka jumlah barang yang diminta juga akan semakin bertambah. Dan begitu juga yang lainnya. Untuk kurva permintaan sendiri, berdasarkan hukum permintaan yang tadi, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Artinya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah barang yang diminta. Ini berkorelasi negatif. Kenapa? Karena untuk barang-barang ini kurva permintaannya berlawanan, maka dikatakan korelasinya negatif. Nah, hukum permintaan ini menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Seperti yang ada di kurva, ketika harganya 100, maka kuantitas dari donat itu ada 4 unit. Tapi ketika harga dinaikkan menjadi 300, permintaannya menurun jadi 2 unit dan berlaku kepada yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, baik bulan, minggu, maupun tahun. Penawaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penawaran individu. Penawaran individu merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, dan harga tertentu. Yang kedua ada penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen
atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga faktor atau biaya produksi. Maksudnya begini, semua produsen memproduksi barang tentunya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Bila harga jual tetap dan biaya produksi menurun, maka keuntungan akan meningkat sehingga jumlah produksi juga akan meningkat. Yang kedua ada teknologi. Jika produsen menggunakan teknologi yang semakin efisien, maka biaya produksi semakin rendah dan akan meningkatkan penawaran. Yang ketiga ada perubahan harga barang-barang lain. Contohnya, saat ini harga padi lebih rendah daripada jagung. Otomatis petani akan lebih menawarkan jagung untuk meningkatkan labanya. Sebaliknya, jika nanti harga jagung lebih rendah daripada padi, petani akan lebih banyak menawarkan padinya. Kemudian ada ekspektasi harga di masa mendatang. Bila saat ini petani memprediksi harga akan naik di masa mendatang, maka produsen akan mengurangi penawaran sekarang dan menaikkan penawaran di masa yang akan datang. Kemudian ada banyaknya produsen. Semakin sedikit jumlah produsen yang ada dalam suatu pasar, maka penawaran akan semakin menurun. Kemudian ada pajak dan subsidi. Pengenaan pajak akan menurunkan penawaran dan pemberian subsidi akan meningkatkan penawaran. Karena pengenaan pajak menyebabkan kenaikan biaya produksi dan pemberian subsidi akan menurunkan biaya produksi. Kemudian ada peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lainnya akan merusak sumber-sumber produksi suatu barang sehingga menyebabkan penurunan penawaran barang tersebut, seperti kekeringan yang melanda para petani menyebabkan para petani gagal panen dan penawaran akan menurun. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka harga yang ditawarkan juga naik. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat. Dan semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin berkurang. Kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan kuantitas barang yang tersedia dijual produsen pada harga tertentu dengan menganggap faktor-faktor lain konstan yang mungkin dapat memengaruhi kuantitas penawaran. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan yang terjadi di mana harga berubah hingga pasar menemui titik keseimbangannya. Kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta pada harga saat ini, yang sering disebut harga keseimbangan. Hal ini terjadi ketika pihak konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi maupun yang dijual. Hal tersebut terjadi ketika HID sama dengan HIS atau PD sama dengan PS. Contoh harga keseimbangan. Diketahui HID sama dengan 200 min 10P dan HIS min 40 plus 5P. Keseimbangan pasarnya kan tadi HID sama dengan HIS. Jadi HID sama HIS dimasukkan dan kemudian ketemu harganya sama dengan 16. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa harga keseimbangannya terletak pada harga 40 dan kuantitas 16. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.